Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami boleh belajar dari Petrus dalam mengikuti Yesus. Kami harus belajar mengosongkan diri, menghampakan diri. Karena dengan demikian Tuhan bisa bekerja lebih melimpah dalam diri kita. Berkat Tuhan atas kami semua ya Bapa, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, menarik dalam bacaan Injil hari ini bagaimana Yesus memanggil para murid dengan menunjukkan ketidakberdayaan mereka. Dan ketika mereka sadar akan ketidakberdayaan dan kekosongan, Yesus menunjukkan untuk masuk lebih dalam. Kita ingat bagaimana Yesus yang setelah mengajar di kapal Petrus, lalu dia meminta kepada Petrus untuk menebarkan jala di tempat yang lebih dalam. Dan Petrus berkata, kami sudah sepanjang malam tidak mendapatkan satu ekor pun. Tapi karena perintahmu maka kami jalani. Dan yang dapat ada melimpah, bahkan butuhkan kapal lain karena akan tenggelam kapal yang mau menerima ikan itu. Di situ Petrus merasa sebagai orang berdosa yang tak layak mendapatkan anugerah mujizat itu, dan dia meminta Yesus untuk pergi. Tapi Yesus mengatakan, mulai sekarang engkau tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi penjala manusia. Saudaraku terkasih dalam Kristus, beberapa hal yang mungkin dapat kita renungkan. Pertama, bahwa kita semua dipanggil untuk berbuah, untuk menghasilkan buah berlimpah. Ya. Dalam Yohanes bab 10 ayat 10 dikatakan, rahmat Allah berlimpah ruah. Dan itu kita bagikan kepada orang lain. Karena kita mendapatkan dengan gratis. Dan untuk itu maka kapal hidup kita, yaitu diri kita sendiri itu, harus menjadi tempat Yesus yang hadir di sini, di dalam diri kita. Dan itu sudah memang dengan sakramen baptis, sakramen krisma, sakramen ekaristi, Yesus sudah ada di dalam. Hanya poinnya adalah bagaimana kita mendengarkan suara Yesus yang memerintahkan kita untuk selalu lebih dalam. Dan yang menarik, perintah Yesus untuk lebih dalam berkaitan dengan karisma kita, dengan pekerjaan kita. Itu berarti ada dua hal. Kita harus lebih mendalami apa yang sedang menjadi profesiku, hidupku, diriku. Kita harus semakin dalam. Mencari cara-cara untuk semakin dalam, untuk memperkuat skill, kemampuan-kemampuan kita. Jadi menjadi profesional dalam tanda petik. Menjadi orang yang ahli di bidangnya sesuai dengan bakat yang Tuhan berikan kepadaku di tempat di mana memang aku dipanggil untuk. Entah saya sebagai pastor, sebagai menggeluti hidup keimamatan saya dan seterusnya. Dan yang kedua, menebarkan jalan yang lebih dalam itu simbol dari bahwa kita harus masuk ke dalam batin kita yang terdalam. Untuk masuk lebih dalam. Tidak cukup di permukaan, tidak cukup di periferi, tidak cukup hanya di luaran, tapi di eksternal, batin. Nah, Santa Teresa menunjukkan ada 7 ruangan, dan 7 ruangan ketujuh itulah Yesus. Jadi kita masuk ke ruangan demi ruangan untuk sampai ke sana. Dan semakin masuk ke ruangan, semakin mengosongkan diri. Jadi semakin masuk ke ruangan bukan lagi kosong. Karena yang dikosong itu, di situ ada Tuhan Yesus yang tinggal dan berjumpa dengan Yesus, dan kita mendengarkan. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, saya merasa bahwa untuk bisa berbuah banyak, orang semakin mengosongkan diri, semakin melepaskan diri, semakin melepaskan ego-ego, dan tidak butuh sesuatu lagi untuk diriku. Dan itu ada tahapan di mana kita merasa tidak berdaya, tidak berada di dalam titik zero. Dia yang kaya menghampakan diri. Jadi kesadaran untuk mengosongkan diri, kesadaran untuk tidak punya apa-apa, kesadaran untuk hamba kosong. Dan akhirnya Tuhan menyatakan diri kepada kita untuk memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu. Ya, dan itulah saya kira yang menjadi tantangan kita di zaman ini adalah belajar selalu mengosongkan diri.
Belajar selalu untuk melepaskan diri. Belajar selalu untuk meniadakan diri. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku tapi Engkau. Berada pada titik zero. Dan itu entah kita sadari, kita maui, atau sesuatu yang terjadi dalam proses hidup kita. Mungkin karena kita sakit, mungkin karena kita lemah, mungkin kita tak berdaya secara ekonomi, secara apa. Setelah berjuang seperti Pak Paulus, kami telah berjuang semalam-malaman untuk pergi ke laut dan tidak mendapatkan apa-apa. Tentu saja dengan perjuangan, bukan sekedar kosong, tapi berjuangan mengalami kekosongan dan tidak dapat apa-apa. Lalu dia percaya pada kata-kata Yesus dan ini merupakan simbol dari perjalanan hidup kita. Mari kita mengosongkan diri, sadar bahwa di dalam diri kita tidak punya apa-apa. Kita hanya bersandar pada Yesus. Semoga Tuhan Yesus melimpahkan rahmat dan berkat kepada kita semua. Sehingga hidup kita menjadi tanda kelimpahan bagi orang lain. Karena kita menyandarkan diri kepada Yesus. I trust in you. Aku percaya padamu. Engkaulah harapanku, engkaulah andalanku. Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Melimpahkan rahmat dan berkat bagi kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Bapa.